wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yandi? Alhamdulillah Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat mengikuti program hingga akhir? Bu. Terima kasih ya atas sambutannya ketika kami datang untuk melakukan pendampingan individu yang pertama ini ya. Relax saja. Kita akan sharing-sharing saja ya tentang pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 yang sudah berjalan selama 1 bulan ini ya. Ketika di Lokakarya kemarin kan kita sudah bertemu, jadi sudah menyatakan harapannya, kemudian apa yang dibutuhkan gitu ya. Dan sudah berjalan selama 1 bulan. Nah, kita akan melakukan refleksi. Untuk pendampingan individu 1 ini, fokus kita adalah yang pertama diskusi tentang pembelajaran daring selama 1 bulan yang lalu, kemudian refleksinya. Terus yang ketiga tentang portofolio digital yang sudah dibahas ketika Lokakarya orientasi. Kemudian yang terakhir peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ya. Untuk dokumen yang saya butuhkan sudah disiapkan? Sudah Bu, ada Bu. Pak Yandi sudah mengikuti pembelajaran daring selama 1 bulan kemarin ya. Dari pembelajaran itu apa saja yang sudah Bapak lakukan selama 1 bulan terakhir ini? Yang sudah saya lakukan tentunya yang pertama belajar untuk mengenal murid. Bagaimana murid itu bisa senang, bisa gembira dalam mengikuti pelajaran di kelas. Jadi kegiatan saya itu membuat suasana kelas itu menjadi nyaman dulu untuk murid. Ketika murid itu sudah nyaman, tentunya mereka akan senang untuk menerima pelajarannya Bu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan pembelajarannya juga fokusnya kepada murid. Bagaimana murid itu bisa aktif dalam pembelajaran, tidak monoton selalu fokus kepada guru, tapi bisa fokus ke sesama murid. Kemudian ada yang membimbing juga murid untuk bagi siswa yang belum mampu gitu. Jadi siswa itu bisa lebih aktif di dalam kelas gitu Ibu. Seperti itu ya. Iya. Artinya pembelajaran yang sudah dilakukan sudah menerapkan filosofi KHD gitu ya? Iya, dengan filosofi di KHD. Sudah berpihak pada murid ya? Berpihak pada murid Ibu. Lalu bagaimana perbandingannya sebelum dengan sesudah mendapatkan materi selama 1 bulan ini? Sebelumnya itu siswa itu lebih fokus kepada guru Ibu, kepada saya. Ketika pembelajaran cuma mendengarkan saya menyampaikan materi gitu, siswa cuma fokus gitu. Setelah melakukan metode-metode pada pemikiran KHD ini, siswa lebih senang, lebih enjoy dalam menerima pembelajaran Ibu. Sehingga pembelajaran yang saya sampaikan itu mudah dicerna oleh siswa karena mereka sedikit bermain, bersenang-senang gitu di dalam kelas Ibu. Siswa lebih aktif ya daripada sebelumnya. Iya. Oke, dari apa yang sudah Bapak lakukan, capaian apa yang sudah diperoleh selama 1 bulan ini? Pencapaiannya siswa itu mulai aktif, kemudian perilakunya juga mulai menunjukkan kebaikan Ibu. Lebih tertata gitu, lebih sopan, kemudian sesama teman itu bisa lebih komunikatif gitu Ibu. Jadi semua kelompok itu bisa kompak gitu Ibu dalam kelas. Tidak ada yang satu bermain dengan yang satu bermain satu, tidak semuanya ikut bermain bersama-sama gitu Ibu. Bentuk yang seperti itu dalam proses KHD kita istilahkan dengan kolaboratif ya. Berarti siswa sudah lebih berkolaborasi dengan teman-temannya. Ibu. Dan pembelajarannya sudah tidak tersenter pada guru. Iya. Berarti Pak Yadi dengan begitu sudah menerapkan filosofi KHD ya yang sudah diterima selama pembelajaran daring. Iya. Lalu selama 1 bulan yang lalu dukungan dari ekosistem sekolah itu bagaimana? Dukungan di sekolah ini sangat baik Ibu. Kepala sekolah itu mendukung semua program kegiatan yang mau saya lakukan di kelas, sangat mendukung. Kemudian dari teman-teman guru juga dukungannya sangat baik, sampai-sampai ada salah satu guru itu ingin belajar juga dari pemikiran KHD ini gitu Ibu. Kita sama-sama sharing gitu, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain gitu Bu. Bagaimana bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain juga Ibu gitu. Berarti sangat mendukung ya yang sudah dilakukan Pak Yadi, teman-teman mendukung, bahkan sudah mulai tertarik juga dengan yang sudah dilakukan Pak Yadi ya. Sangat baik ya apa yang sudah dilakukan ya. Berarti harapan yang dituliskan Pak Yandi ketika Lokakarya kemarin sudah terwujud ya, mulai terwujud ya, dapat dukungan ya dari sekolah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, sehat. Sehat ya? Masih semangat? Masih. Kita tahu ya, kita hari ini melakukan pendampingan individu yang pertama setelah lokakarya orientasi kemarin ya. Topik dari pendampingan individu yang pertama ini yaitu tentang diskusi belajar daring, kemudian refleksi ke portofolio, kerangka portofolio digital dan peta posisi diri dan pengembangan diri ya. Pak Faisal, setelah mengikuti pembelajaran selama 1 bulan ya, Iya. apa sih kekhawatiran yang Bapak resahkan, dan kekhawatiran itu sudah terjadi atau belum? Yang pertama, terima kasih Bu Putri. Kekhawatiran saya sebelum mengikuti kegiatan CGP ini, saya khawatir tidak bisa menyelesaikan kegiatannya karena takutnya mengganggu kegiatan inti, yaitu proses belajar mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah koneksi jaringan. Iya. Ya, karena saya tinggal di sini Bu, di Lesondaya. Itu kalau sudah hujan seperti ini itu ya sinyalnya, jaringannya nggak Sulit ada. ya? Ya. Kemudian yang ketiga, takutnya mengganggu quality time Bu dengan keluarga. Iya, karena saya kebetulan perantauan Bu, jadi saya tinggal di sini. Ya, jadi saya hari Sabtu pulang ke Bangkalan. Jadi ketika pulang takutnya membawa pekerjaan gitu. Jadi mengganggu mengganggu quality time dengan keluarga. Tapi alhamdulillah pada saat saya masuk ternyata apa yang saya khawatirkan itu ya ada yang terjadi, ada yang tidak. Kalau yang terjadi misalnya seperti jaringan itu jelas. Jadi pada saat saya masuk ke konferen ternyata terpental. Ya masuk lagi susah gitu. Berarti Bapak pikonya di sini ya? Ya, pikonya di sini kalau saya kebetulan ada di sini. Kalau pas hari lagi di Bangkalan ya, tapi hubungannya di sini sih. Ya, saya tinggal di sini di sekolahan seperti itu. Lalu dengan quality time yang dikhawatirkan bagaimana? Terjadi kan? Awalnya ya, Bu. Jadi di awal-awal ya, karena memang saya tidak menjelaskan detail pada keluarga saya seperti apa proses pendidikannya. Ternyata setelah saya kasih masukan dan istri saya bisa mengerti dengan kesibukan mengikuti program guru penggerak seperti itu. Saya kira itu. Kemudian dari pembelajaran yang sudah berjalan, harapan Bapak bagaimana? Harapannya yang pertama begini, terima kasih Bu Putri. Saya seorang introvert Bu ya, kemudian saya seorang pemalu, kemudian ya pokoknya banyak yang negatif seperti itu Bu. Harapan saya dengan mengikuti kegiatan JGP itu saya bisa punya pengembangan diri gitu. Mungkin saya bisa mungkin saya bisa berbagi dengan dengan rekan sejawat dengan materi yang menyenangkan seperti itu. Karena kalau dengan yang hari ini dengan yang saya pemalu begini itu kayaknya kurang menarik gitu pada saat menjelaskan ke teman-teman. Gitu. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah memberikan materi tentang itu pembelajaran mandiri di aplikasi Guru Mengajar. Sudah saya pernah melakukan itu, cuma ya ini penyampaiannya kurang menarik seperti ini. Gitu. Iya. Berarti kendala yang saya tangkap Bapak ini kurang percaya diri. Itu ya permasalahan intinya ya. Itu. Ketika Bapak sudah mengetahui itu kan merupakan sebuah kendala ya, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kendala itu? Alhamdulillah Bu, saya kebetulan berada di lingkungan yang positif. Jadi 5 orang CGP yang berada di Batu Marmar itu saling memberikan semangat begitu. Jadi saya berusaha dengan semangat yang diberikan oleh teman-teman itu membangun kepercayaan diri saya untuk bisa tampil begitu. Saya kira itu. Berarti Bapak sudah mendapatkan dukungan ya dari rekan-rekan JGP lainnya untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri Bapak ya. Alhamdulillah Bu, ya. Jadi teman-teman saling support ya, baik itu di grup maupun di tatap mukanya Bu. Karena kebetulan tempat kami di 5 CGP itu berdekatan. Jadi kalau misalnya ada tugas yang mungkin membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan diskusi, kita kumpul di satu tempat. Misalnya di Pak Muslihin atau di rumahnya Pak Muhlis, seperti itu Ibu. Itu kompak ya? Kompak, alhamdulillah. Kelas 115B ini kompak ya berarti ya? Jadi lingkungannya positif sekali. Dan itu berpengaruh ya kepada kendala yang Bapak alami tadi ya, berpengaruh positif. Untuk mencapai harapan-harapan yang Bapak sebutkan tadi, pastinya membutuhkan dukungan ya dari orang-orang sekitar. Lalu bagaimana dukungan? Kalau tadi disebutkan dari keluarga sudah mendukung ya. Sekarang bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah di lembaga Lesondaya 2 ini? Ya, terima kasih Bu Putri. Alhamdulillah Ibu, kami berada di bawah pimpinan Kepala Sekolah yang luar biasa Pak Airut yang baru saja dimutasi dari Pasean.
beliau selalu mendukung. Jadi banyak sekali dukungan-dukungan beliau, terutama misalnya laptop misalnya. Laptop itu boleh dibawa pulang, karena ini sekolah. Kemudian berarti ya. surprise ya. Jadi karena saya kebetulan saya juga operator sekolah, jadi saya bawa juga. Kemudian yang kedua, kebetulan sekolah kami kan ada tablet Bu, jadi ada bantuan tablet beberapa waktu yang lalu. Itu pun juga kami diberi fasilitasi. Jadi dipinjemin satu untuk untuk mendukung proses pembelajaran ini, karena kalau hanya satu provider itu nggak memungkinkan. Jadi kadang ketika sinyal tidak ada, saya pindah ke provider yang lain seperti itu. Itu yang dari kepala sekolah. Kemudian kalau yang dari rekan guru selalu mendukung tuh. Kadang-kadang kalau misalnya pada saat siang hari saya lagi mengerjakan tugas, itu kan ini semangat Pak Faisal, sukses ya. Seperti itu. Memberikan spirit ya. Spiritnya luar biasa dari itu. Wah, alhamdulillah sekali, luar biasa sekali ya dukungannya. Iya, iya. Mudah-mudahan dengan harapan dan dukungan yang sudah Bapak peroleh bisa lebih meningkatkan semangat Bapak dan rasa percaya diri Bapak untuk terus mengikuti program ini sampai selesai ya. Iya, terima kasih. Amin, amin. Kabarnya? Saya bertemu pertama kalinya Pak ya. Setelah Bapak Karya, baru pertama kali ini saya datang ke lembaga Bapak ya. Terima kasih sudah disambut dan diterima baik di lembaga Bapak. Kami di sini dalam rangka pelaksanaan pendampingan individu 1 kepada CGP Bapak Faisal. Dalam pendampingan individu 1 ini kami ingin menanyakan apa sih harapan Bapak kepada CGP dari lembaga ini, itu Pak Faisal, dengan mengikuti program PGP ini, apa harapan? Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Putri sebagai panitia pelatihan calon guru penggerak Kabupaten Pamekasan. Kami di sini dengan teman-teman sangat mendukung dan sangat bangga, sangat senang karena di sekolah kami ini ada yang mewakili untuk mengikuti pelatihan calon guru penggerak, sehingga nantinya bisa ada perubahan-perubahan. Jadi harapan saya itu yang pertama ada perubahan-perubahan yang sangat luar biasa di sekolah ini sehubungan dengan kegiatan proses belajar mengajar yang tetap mengedepankan pendidikan karakter di sini. Ya, kemudian yang kedua, setelah pelatihan nanti Bapak Faisal ini bisa mengkomunikasikan, mengimplementasikan semua ilmu yang didapat dari Ibu Putri dan dapat diimplementasikan kepada siswa, kepada guru yang ada hubungannya dengan kegiatan proses belajar mengajar. Mungkin ini harapan saya sebagai Kepala Sekolah SDN Lesong Daya 2 ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa tercapai ya Pak ya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Molis kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat dan bahagia? Selalu bahagia. Alhamdulillah. Masih ada 4 bulan ke depan ya, program ini, 5 bulan ke depan. Tidak sabar menunggu lokakarya selanjutnya. Sesuai jadwal yang kita sepakati bahwa hari ini kita akan melakukan pendampingan individu yang pertama Bapak ya. Dimana dalam pendampingan individu 1 ini kita akan bahas tentang pembelajaran daring, sharing pembelajaran daring yang kemarin kita lakukan selama 1 bulan ya. Kemudian refleksi, kerangka portofolio, peta posisi diri dan perkembangan diri ya. Segala sesuatunya sudah disiapkan? Sudah. Yang ingin saya tanyakan di sini pada peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Menurut Pak Muhlis, apa sih kompetensi yang sudah baik yang sudah Bapak miliki? Sebagai seorang guru memang segala sesuatunya harus dipersiapkan karena yang akan dihadapi adalah bagaimana mencetak generasi yang bisa diandalkan, kemudian bisa mencetak generasi yang sesuai dengan pemikiran KHD, bagaimana anak-anak ini harus bahagia, senang dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi saya sebagai seorang guru, kompetensi yang terus saya dalami adalah bagaimana pengembangan diri saya sebagai seorang guru harus benar-benar efektif dalam artian seperti misalkan penggunaan media pembelajaran, kemudian kompetensi dalam hal seperti pengajaran dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini saya mendalami seperti penggunaan Google Set, penggunaan Canva sebagai presentasi di kelas. Yang menurut Pak Moles sudah bisa mengembangkan diri sendiri gitu ya. Kemudian dari kompetensi yang lain yang belum Bapak miliki atau yang masih kurang, kompetensi apa menurut Bapak? Yang pertama mungkin di kompetensi pelajaran. Ya, kompetensi pembelajaran. Sebelumnya saya di SD, jadi dan kemudian 2 tahun ini saya ke SMA. Artinya kompetensi pembelajarannya
berbeda cara apa namanya Cara mengajarnya cara berbeda, mengajarnya ya. juga berbeda. Ini yang harus terus saya optimalkan agar nanti saya menjadi guru yang satu sesuai dengan yang diharapkan, yaitu mencetak profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya yang perlu mungkin saya kembangkan adalah manajemen sekolah gitu ya. Ini yang masih terus saya kembangkan dengan cara sering komunikasi dengan guru atau teman sejawat, kepala sekolah maupun warga sekolah. Jadi Pak Mulis sudah bisa membaca ya apa yang sudah baik, apa yang masih belum pada diri Pak Mulis sendiri ya. Benar. Dan secara tidak langsung tadi Bapak sudah menemukan sendiri solusinya ya. Ya. Kekurangannya apa, kemudian Bapak mengungkapkan juga apa solusinya, bagaimana menangani kekurangan tersebut ya. Oke, dari awal mengikuti program guru penggerak ini ya, Bapak kan sudah kemarin pada Loka Karya Orientasi sudah menuliskan ya tentang kekhawatiran gitu kan ya. Setelah pembelajaran 1 bulan, adakah perubahan rencana yang akan Bapak lakukan ke depan? Ya. Selama mengikuti pendidikan selama 1 bulan ini, 1-2 kegiatan yang sudah saya jalani, diantaranya adalah kebetulan saya memegang OSIS di SMA Saiful Syafin ini. Saya menciptakan salah satu komunitas praktisi namanya ASA, ada sampah ampuh. Sehingga peserta didik dengan sadar, dengan memulai dari dirinya sendiri, ketika melihat sampah tanpa disuruh mengambil sendiri, kemudian dimasukkan ke tempat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah setiap pembelajaran yang saya gunakan adalah pertama saya tidak langsung mengajar, artinya bertanya dulu kondisi siswa bagaimana, takut ada yang mungkin tidak sehat ataupun sakit. Kemudian misalkan pembelajaran saya, karena saya guru mata pelajaran, jadi terkadang pelajaran yang saya ambil adalah di akhir kelas atau di akhir di akhir jam pelajaran. Artinya posisi peserta didik atau situasi peserta didik saat itu ada yang ngantuk, kemudian lemes dan lain sebagainya. Nah, salah satu cara untuk membuat mereka senang atau mungkin merasa ada giroh untuk menerima materi adalah dengan memberikan game edukasi atau yang saya bingkai dengan ice breaking. Jadi ada permainan-permainan yang kemudian saya sisipkan pembelajarannya di situ. Berarti dengan kata lain perubahan Pak Mulis rencana yang akan dilaksanakan Pak Mulis 1 bulan dari bulan sekarang ini ke depan akan meningkatkan ya pembelajaran ya, dengan lebih menarik lagi kepada siswa gitu ya. Benar. Keren sekali Bapak program-programnya ya, dan Bapak sebetulnya sudah menciptakan sebuah program inovasi yang ada di sekolah ini ya, luar biasa sekali. Adakah yang berubah dari rencana sebelumnya dengan yang akan dilakukan? Adakah berubah? Perubahan lambat laun pasti ada. Jadi peserta didik itu sangat antusias sekali ketika terutama pembelajaran saya. Jadi dari jauh saja sudah dipahami apa. Mungkin itu bisa mentransfer ke guru yang lain sehingga kondisi di SMA ini sesuai dengan harapan kurikulum Merdeka Belajar. Iya. Karena dengan kurikulum Merdeka Belajar, sekolah kami akan mampu bersaing dengan sekolah yang lain. Bahkan bisa mampu bersaing di tingkat nasional. Kalau bisa ya internasional dengan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kami samina wa ta'na dengan pemerintah yang memang regulasinya kan sudah kami terima tentang pengelolaan SMA ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Sehat? Alhamdulillah. Bahagia? Tetap semangat. Masih ada 5 bulan ke depan ya? Siap, Bu. Oke. Kali ini kita akan melakukan kegiatan pendampingan individu yang pertama sesuai jadwal yang sudah kita sepakati ya. Iya, Bu. Dalam pendampingan individu yang pertama ini kita akan melakukan pembahasan atau sharing-sharing saja ya setelah pembelajaran 1 bulan kemarin. Siap. Tentang pembelajaran daring, tentang refleksi, tentang kerangka portofolio digital dan peta posisi diri dan pengembangan diri. Iya, Bu. Dokumennya sudah disiapkan semua? Sudah, Bu. Jangan tegang Pak, relax Iya. saja. Siap. Kita santai saja sharing-sharingnya. Oke. Pada pembuatan kerangka portofolio digital, kemarin pada Loka Karya Orientasi TP sudah memaparkan kan bahwa TP harus membuat portofolio digital dan segala aktivitas yang dilakukan selama program ini didokumentasikan kemudian di-upload atau disimpan di portofolio digital. Iya, Bu. Pak Angga, media atau platform apa yang Bapak gunakan untuk membuat portofolio digital ini? Saya dalam portofolio digital ini memakai platform Google Site. Oh, Google Site. Ya, seperti yang sudah kemarin pernah ikut Bintek, jadi sekalian saya membuat yang Google Site yang gampang dan mudah Iya. pakai. Sekaligus terinfo pada program pemanfaatan akun Iya, akun belajar ya. kemarin sama Panas Rumah. Apa saja yang Bapak tuangkan dalam di site-nya Bapak?
ada profil, ada beranda, ada sertifikat, umpan balik, dan semua tugas-tugas di modul 1.1, 1.2, refleksi mingguan saya taruh semua di dalam portofolio digital ini. Terekam semua ya, ada di Terekam situ semua ada ya. semua. Bisa ditunjukkan Pak seperti apa? Ini Bu, ini profil CGP, ini profilnya. Mungkin nanti di bawah masih bisa ditambah-tambah Iya. untuk pendidikan, Iya, untuk iya. keluarga. Betul. Nanti ini masih kerangka saja, masih belum Iya. fit. Nah, Iya. untuk modulnya, tugasnya saya taruh di sini modul 1.1, tugasnya ada di sini semua. Oke, terekam semua ya. Terekam ada semua ya. Itu pada modul 1.1 Ya, ya. modul 1.1. Kemudian isi yang lain, konten-konten yang lain? Konten-konten yang lain masih belum lengkap, Bu. Iya, Masih- apa kan masih ini hanya belum kerangka diisi, saja ya. dulu kan. Nah, Iya. kita belum final, ini masih kerangka aja. Tapi ini sudah bagus loh kok. Sudah lengkap, sudah apa ya? Sudah menarik lah untuk proses awal ya. Iya. Nanti bisa dikreasikan, dikembangkan sesuai kreativitas Bapak Angga ya. Iya, Bu. Oke, ada kesulitan dalam pembuatan kerangka portofolio digital ini? Tidak ada, Bu, karena kami selalu berkolaboratif dengan teman-teman sesama CGP. Ya, Oke. jadi aku nggak bisa, kita saling membantu satu sama lain. Setiap pulang sekolah kami berkumpul di salah satu lembaga di level 3 di Asabia. Kita di sini di SD Tambur 2, jadi kita saling bekerja sama, saling mengisi satu sama lain, Kemudian melengkapi. gitu ya? Iya. Oke, wow, keren sekali ya kerjasamanya. Benar-benar berkolaborasi ya? Iya. Keren memang, 115. Sampai sore, pulangnya sampai sore. Sampai jam berapa? Jam 5 kemarin. Mau sini. Menunjukkan kesungguhan Iya. untuk dalam mengikuti program ini Bapak ya? Iya, soalnya deadline itu, Bu, kalau nggak selesai malu. Jadi kalau cepat-cepat aku nggak bisa ini bagaimana gitu. Jadi kami kita sering berkolaboratif. Iya. Aku nggak bisa ini, caranya begini. Aku sudah selesai, tinggal memasukkan lagu gitu. Jadi dengan adanya program pendidikan guru penggerak ini banyak perubahan yang terjadi dalam diri saya gitu. Sebelumnya saya nggak bisa membuat portofolio, nggak ngerti Google Sites, sudah mulai sekarang sudah bisa. Tugas-tugas pakai Canva, Iya. pakai PPT sudah sedikit mulai bisa gitu. Sudah anggaplah sudah mengerti gitu. Jadi dari sebelumnya tidak bisa menjadi bisa dalam membuat Portofolio digital. ya bisa ngupload video di YouTube gitu. Sebenarnya udah pernah ya? Ya, udah pernah gitu di YouTube. Gara-gara disuruh tugas akhirnya membuat Bisa ya? ngupload di YouTube gitu. Belajar ngupload video di YouTube. Portofolio yang Bapak buat ini sudah mengikuti panduan? Apakah mengikuti panduan yang sudah diberikan? Iya, sudah, Bu. Sesuai panduannya? Sesuai panduan. Karena di situ ada aturan-aturannya Iya. apa yang boleh dan yang tidak boleh gitu Iya. ya. Ada kendala? Tidak ada, Bu. Kendalanya cuma pada minggu kedua itu saya sakit. Oh, sakit. Sakit. Mau dipaksain sama dokter tidak boleh. Bapak saya tetap buatin surat harus istirahat total selama 3 hari karena mengalami infeksi bagian dalam. Jadi harus Mudah-mudahan harapannya bisa tercapai sesuai harapan Bapak. Memang saya melihat di dalam Pak Muslim itu ada sesuatu yang terpendam. Memang sebelum ikut guru CGP ini, saya memang selalu mendukung motivasi Pak Muslim. Kemudian untuk mencapai harapan-harapan yang sudah Bapak sampaikan tadi, pastinya harus ada dukungan baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, ekosistem sekolah. Itu bagaimana bentuk dukungannya dan bagaimana dukungannya kepada anak ini untuk belajar? Tidak ternyata membeli ya untuk perangkat pembelajaran seperti laptop, terus LCD itu yang sudah diprogram khusus untuk itu. Oh, gitu. Wow, luar biasa sekali ya. Supportnya sangat nyata Bapak ya, menyediakan surprise. Iya. Gitu ya. Oke. Yang awalnya belum terprogram, Iya. karena mengikuti ini akhirnya mulai terpikirkan Bapak ya, mulai terpikirkan. Bahkan sudah dimasukkan. Sudah dimasukkan ke akasnya ya. Iya, iya. Keren, luar biasa sekali dukungannya. Selain dukungan surprise Bapak, dukungan berupa apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Muslihin ya. Iya. Muslihin apa Muslihin? Muslihin. Muslihin. Sebenarnya Muslihin sih karena sudah dari ijazah mulai SD sudah Muslihin. jadi kan Muslihin. Pak Mus ya? Iya, Pak Kita samanya Mus. Pak Mus. Iya. Sehat? Bahagia? Pasti selalu. Alhamdulillah. Akhirnya kita nyampe di pendampingan individu yang pertama ya, setelah pembelajaran daring selama 1 bulan kemarin kita sudah masuki pendampingan yang pertama. Dalam pendampingan individu yang pertama ini fokus kita adalah sharing tentang pembelajaran daring, kemudian refleksi, dilanjutkan pada portofolio digital, kerangka saja, dan yang terakhir yaitu peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam program guru penggerak. Ya, dokumen yang dibutuhkan sudah disiapkan Bapak? Iya, Sudah ya? sudah siap. Oke.
setelah mengikuti pembelajaran daring, mendapatkan pembelajaran modul 1.1, 1.2, Bapak sudah mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Iya, betul. Setelah mendapatkan pembelajaran tersebut, perubahan apa yang Bapak lakukan di ruang kelas bersama peserta didik yang sudah selaras dengan pemikiran KHD? Iya, luar biasa sekali. Jadi pasca saya mempelajari pemikiran filosofi KHD melalui LMS atau juga pembelajaran yang kemarin di Lokakarya O itu, jadi saya implementasikan di kelas itu dengan melakukan pembelajaran yang utuh, betul-betul berpusat kepada murid atau student center. Seperti halnya saya melakukan presensi itu, jadwal ke piket kelas itu sudah tidak seperti dulu lagi, tetapi menggunakan Kadisdik, kartu disiplin peserta didik. Nah, Kadisdik itu anak diberikan kebebasan untuk memilih tugas dan tanggung jawabnya setiap hari, bukan kita yang mengatur hari Senin. Kalau dulu kan Senin, Selasa. Nah, itu mereka mengambil kartu dan kartu itu yang berisi namanya dan diletakkan pada papan Kadisdik. Mau memilih apa tugasnya, membersihkan apa, mau menyiram apa. Jadi di sana sudah tertera apa jam pertama, pasca mereka istirahat. Itu salah satu pembiasaan baik. Di samping pembiasaan seperti penanaman karakter, budayakan salam, kemudian penanaman tentang nilai-nilai religius di awal dan di akhir, seperti halnya sinergi saya, kolaborasi saya dengan guru agama itu mengadakan pembacaan doa, kemudian surat-surat pendek ataupun surah yasin itu sudah saya terapkan di kelas. Nah, di samping hal-hal umum yang sudah lumrah bahkan kemudian dilaksanakan, ada pembelajaran dengan berbasis IT. Nah, di sini masih belum banyak komputer yang dimiliki atau laptop, tetapi saya memanfaatkan secara mandiri HP yang dimiliki oleh peserta didik. Rata-rata kelas saya itu siswanya memiliki HP semua dan bisa mengoperasikan. Nah, kita sudah diberi fasilitas akun belajar oleh kementerian, maka itulah yang digunakan. Alhamdulillah sangat representatif. Bahkan salah satu murid saya sampai saat ini ada di Bandung, sudah melaksanakan pembelajaran dan ujiannya secara online. Ada di Bandung saat ini. Nah, itu beberapa yang kemudian saya sudah tuangkan. Pembelajaran kontekstual ke lapangan, pembelajaran yang kemudian dari murid untuk murid. Ya. Jadi saya menyatakan dari murid untuk murid. Misalnya kemarin sempat saya praktik ujian sekolah itu dengan membuat batik. Nah, membuat batik itu tapi tidak di kelas. Mereka itu dananya juga mandiri. Dari mana? Mereka mengambil sampah-sampah di sekolah, sampah plastik yang bisa kemudian dijual. Jadi mereka timbang dan saya yang bawa ke selatan. Karena di sini tidak ada orang yang loak-loak atau yang membeli seperti itu. Jadi saya bawa, dapat berapa saya tabung di kasnya. Anak-anak kemudian sudah sampai berapa biayanya kita belikan. Akhirnya ya di kelas itu sudah ada memang taplaknya. Nah, itu akan kemudian berkesinambungan dengan adik kelasnya nanti seperti itu. Jadi yang sudah saya lakukan seperti itu. Untuk pembelajaran kalau dalam konsep bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain itu sudah saya laksanakan juga. Misalnya saya menggunakan game yang saya buat sendiri dari media-media online ataupun game-game tradisional seperti itu. Keren. Luar biasa sekali Bapak ya. Sudah sangat meluas ini penerapannya ya, sudah tercakup semua filosofi KHD itu sudah diterapkan semua. Ini baru 1 bulan ya Bapak ya. Luar biasa sekali. Sudah ada ini juga bukti dokumentasi juga. Iya, luar biasa sekali. Aksi nyatanya sudah benar-benar sudah real ya. Oke. Apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut? Iya, sebenarnya saya ini ibaratkan ditampar oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini menampar saya sebagai seorang guru, apalagi notabene guru baru, bahwa pola pembelajaran yang saya ampuh dari dulu itu kurang tepat untuk anak-anak sekarang. Karena kalau dulu kita teacher center, bagaimana guru selalu memberikan materi-materi bersifat kognitif saja. Anak dianggap pandai manakala dia mampu menjawab sampai 100, yang paling tinggi dalam mapelnya dia dianggap pandai, dan yang tidak mampu dalam bidang mapel dianggap anak yang lemah sehingga dimarginalkan. Kemudian sering saya tamparan kelas bahwasannya memberikan punishment kepada anak ketika mereka tidak bisa mampu mengerjakan, sedangkan saya tidak mengetahui latar belakangnya. Nah, disitulah kemudian dari pembelajaran ini, dari filosofi KHD ini, akhirnya saya turun ke bawah, bertanya kepada orang tuanya, tanya kepada murid, apa pekerjaan orang tuamu? Ternyata betul-betul, ya inilah yang kemudian saya tanya kepada Dimas ini, bapak saya dan ibu saya di Bandung Pak. Saya telepon ibunya, kenapa anak ini kok sendirian gitu seperti itu.
Pak minta tolong kalau bisa dijarak jauhkan, karena kadang kalau sudah lapar dia ngeluh, Pak saya lapar mah, seperti itu. Nah dengan seperti inilah saya sadar bahwa dengan filosofi Ki Hajar Dewantara kita betul-betul mengajar anak sesuai kodratnya, kodrat alam. Basicnya anak seperti apa, kodrat zaman. Nah seperti apa, mereka yang sudah memiliki alat digital sendiri yang dimiliki. Jadi saya bersinerginya dengan dua.